Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan disampaikan sebuah kisah tentang Zahid, pria buruk rupa yang jasadnya diperebutkan bidadari. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid, yang pada saat itu berusia 35 tahun. Namun di usianya saat itu, Zahid belum juga menikah. Pemuda itu tinggal di Sufah, alias teras Masjid Madinah. Pada suatu ketika di saat Zahid sedang duduk sambil mengasahkan pedang miliknya itu, tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung menghampirinya. Tak sekadar menghampirinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memberikan salam. Seketika, Zahid pun dibuat tercengang dan kaget ketika Rasulullah datang menghampirinya. Zahid pun dengan cepat dan sigap menjawab salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu gugup dan tidak bisa berkata-kata lagi. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata pada pemuda berusia 35 tahun itu, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini aku perhatikan engkau sendiri saja." Zahid pun sontak menjawab, "Allah bersamaku." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, "Wahai Zahid, bukan itu yang aku maksudkan. Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid pun langsung menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku tak tampan. Siapa yang mau dengan diriku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," tambah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum merekah. Dengan sigap pun sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk membuat sepucuk surat yang berisikan lamaran untuk wanita yang bernama Zulfah binti Said, di mana ia adalah putri seorang bangsawan yang kaya raya dan juga berparas cantik. Kemudian, setelah surat tersebut dibuatnya, maka Rasulullah memberikan surat tersebut pada Zahid dan memerintahkan agar segera menyambangi rumah Said dan sekalian memberikan surat lamaran padanya. Zahid pun mendatangi Said di rumahnya, dan berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk diberikan kepadamu saudaraku." Said pun menjawab, "Ini suatu kehormatan bagiku," sambil membuka surat tersebut dan membacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said sangat terkejut lantaran tradisi pada masa itu seorang bangsawan harus menikah dengan darah bangsawan juga, begitupun sebaliknya. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid pun menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, putri dari Said yaitu Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dengan tamu ini, bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Sang ayah pun menjawab, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang hendak melamarmu." Setelah dirinya melihat keadaan Zahid, Zulfah pun merasa dirinya terhina. Maka, sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, semuanya menginginkan aku tak mau dengan dia." Setelah mempertimbangkan kemauan sang anak, Said pun mengatakan sebenarnya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri, anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya, tapi tolong sampaikan hal ini pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa nama Rasulullah?" Ayah pun langsung menjawabnya, "Surat lamaran pada dirimu ini adalah perintah Rasulullah." Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah Rasulullah, ia pun dibuat kaget kemudian beristighfar beberapa kali. "Wahai ayah, mengapa engkau tidak bilang dari tadi?" Ayah berkata bahwa lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kalau begitu, segera nikahkan aku dengan pemuda ini, karena aku mengingat firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka diminta Allah dan Rasul-Nya agar Rasul yang mengadili, mengambil keputusan di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah, kami mendengar, dan kami patuh dan taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surat An-Nur, ayat 51. Pada akhirnya,
Pernikahan antara keduanya pun akan disegerakan, dan Zahid pun pulang dalam keadaan gembira. Di mana ia merasa senang, lantaran lamarannya telah diterima. Namun ketika menjelang hari pernikahan, tetapi rencana Allah tiba-tiba ada hal yang harus dilakukan oleh Zahid menjelang hari H, pernikahannya bersama Zulfa. Di mana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslim untuk pergi ke medan perang dalam beberapa waktu. Mendengar kabar tersebut, tanpa berpikir panjang pun Zahid langsung mengiyakan dan melaksanakan perintah sang Rasul. Beberapa para sahabat lain pun dibuat kaget lantaran Zahid akan segera menikah, namun tetap mau menjalankan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Zahid bertanggung jawab dan memiliki tekad yang kuat, akhirnya ia pun ikut serta dalam perang tak peduli itu menjelang hari H pernikahannya. Zahid lebih memilih berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah dan memutuskan untuk menunda pernikahannya. Biaya yang digunakan untuk menikah pun akhirnya dipakai untuk membeli baju besi dan kuda terbaik untuk menemaninya perang. Zahid pun akhirnya maju ke medan pertempuran. Dengan hebatnya lagi, beliau bertempur dan banyak dari kaum kafirin tewas di tangannya. Namun naas, ketika perang berlangsung, Zahid pun harus gugur dalam peperangan yang membawanya kepada mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa jasad Zahid diperebutkan oleh bidadari-bidadari surga yang sangat cantik. Zahid terlihat sedang diperebutkan. Demikianlah kisah salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Zahid Ra, di mana semasa hidupnya ia telah terhinakan oleh orang-orang sekitar, sebab memiliki paras wajah yang tidak tampan dan juga tidak memiliki keluarga yang jelas. Tetapi ketakwaannya kepada Allah dan Rasulullah telah membawa ia kepada mati syahid, yang membawanya kepada ganjaran yang lebih indah, di mana jasadnya ternyata diperebutkan oleh bidadari-bidadari cantik surga. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.